Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview kembali salah satu speaker portable ya dengan teknologi charger dari Sony di seri SRS XP800. Dan spesial hari ini kita akan menjelaskan apa saja sih fitur-fitur yang menjadi keunggulan dari speaker Sony ini. Serta kita akan juga menjelaskan fitur-fitur kekurangannya dari speaker ini. Dan seperti biasa, untuk kalian juga jangan lupa terus ya dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, untuk pertama di sini kita bisa lihat inilah dia tampilan fisik dari speaker Sony di seri SRS XP800. Sekedar info, ini merupakan seri speaker dari Sony di seri portable-nya ya. Jadi dia sudah include dengan teknologi charger dan mengadopsi baterai di dalam speakernya. Oke, pertama di sini kita akan spill dulu dari segi tampilan body speakernya ya. Kita bisa lihat look depannya, dia sangat polos dan elegan tampilannya. Dia full berwarna hitam dengan label Sony di bagian tengah dan bawahnya. Kita bisa lihat tampilan lampunya pun juga cukup simple, tidak terlalu banyak, tidak terlalu lebay teman-teman ya. Ya hanya lampunya itu berada di bagian handle-nya sini. Jadi cukup mewah dan cukup elegan. Dari segi bodi pun, pelindung speaker di bagian depannya ini dia menggunakan bodi speaker metal dengan komposisi speaker ada 2 tweeter dan ada 2 woofer dan ada tambahan tweeter lagi di bawahnya. Nah, selain itu di bagian belakangnya pun terdapat tambahan tweeter lagi ya, jadi dia mampu menghasilkan suara surround menembak itu dari depan maupun dari belakang. Oke. Full settingannya dia sudah menggunakan body full touchscreen semua, body sampingnya dia menggunakan body plastik yang menurut saya sih cukup kokoh, dan tampilan input di bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Oke, di sini yang pertama kita akan jelaskan dari beberapa kekurangan dari speaker Sony ini dulu. Nah, oke, untuk pertama di sini kita bisa lihat kekurangan pertamanya itu dia sangat minim untuk lampu teman-teman ya. Jadi spesial mungkin untuk beberapa customer atau kalian yang menyukai banyak lampu pada speaker, ini merupakan kekurangan dari Sony. Karena settingan lampu atau party light-nya itu hanya ada di bagian handle-nya saja, di bagian depan maupun di bagian bawahnya. Oke, itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua, speaker ini tidak terdapat radio ya. Jadi kalian tidak bisa mendengarkan radio di speaker ini. Dia koneksinya itu hanya ada Bluetooth dan USB saja. Oke, dan ada kabel optikalnya juga. Tapi kalau radio seperti seri-seri yang mungkin di seri MHCV maupun seri MHCM maupun SIG-nya ada, di seri ini tidak ada ya, radio tidak ada, CD juga tidak ada teman-teman ya. Jadi dia full menggunakan USB dan Bluetooth saja untuk koneksi speakernya. Oke, itu dia kekurangannya. Dan selain itu, untuk penggunaan speakernya, volumenya itu dia lebih kecil ya dibandingkan seri volume yang kabelnya sesuai percobaan kita yang sering kita lakukan di sini. Kalau kalian standby kan dicolokkan di listrik, baru dia power itu dia lumayan kenceng. Tapi kalau mungkin kalian lepaskan dari listrik atau menggunakan baterainya, power suaranya itu dia agak kurang di kisaran 10% ya dibandingkan di saat dicolokkan ke listrik. Itu sih yang sering kita ketemukan di speaker Sony di seri SRS-nya ini. Oke, untuk kekurangan saya rasa sih kurang lebih itu aja ya, nggak terlalu banyak banget dari speaker Sony ini. Dan untuk, itu lain lagi teman-teman ya, untuk equalizer juga. Untuk settingan sound field-nya dia sudah full otomatis ya. Kalau kalian ingin setting secara manual kan harus download aplikasinya. Sedangkan di seri MHCV maupun MHCM-nya yang pakai mode manual, kalian tuh setting sound field-nya sesuai yang apa sih menurut kalian yang enak didengar, itu bisa kalian pakai. Itu kekurangan juga ya di seri ini, tapi dia dibuat lebih simple dan otomatis. Oke, itu dia ya, nggak terlalu banyak kekurangannya. Sekarang kita akan spill beberapa kelebihan dari speaker Sony ini. Oke, untuk kelebihan dari speaker Sony di seri SRS XP800 ini tentunya dia ada di baterainya teman-teman ya. Karena baterainya di seri SRS XP800 ini diklaim sudah bisa standby itu mencapai 25 jam. Non-stop teman-teman ya, jadi cukup lama banget dan saya rasa ini yang paling lama dibandingkan merek-merek pesaingnya.
Contohnya ada di brand J maupun yang lain teman-teman ya. Baterainya itu dia jauh lebih pendek dibandingkan Sony yang bisa sampai 25 jam. Nah, selain itu teknologi-teknologi lainnya di sini kita bisa cek teman-teman ya. Dia sudah support dengan teknologi TV Sound Booster. Nah, ini dia 25 jam dan dia lengkap dengan teknologi speaker dari samping, depan dan bagian atasnya. Atau teknologi surround pada speaker Sony ini teman-teman ya. Ini udah oke banget. Nah, ini juga merupakan kelebihan. Nah, ada tambahan speaker di bagian belakangnya ini. Jadi cukup oke sekali. Dan daya tahan bodinya pun juga udah diklaim bisa tahan air ya. Contohnya kena percikan air hujan dan lain-lain. Bahkan di inputnya di bagian belakangnya ini, dia terdapat pelindung karet seperti ini. Jadi kalau kalian bawa keluar, dia bisa kalian tutup seperti ini. Jadi tidak akan kena percikan air. Selain itu, kelebihan lainnya, speaker ini terdapat roda ya. Jadi kalau kalian membawa kemana-mana, kalian nggak usah angkat, kalian tinggal geret ya. Seperti membawa koper. Oke, itu dia fitur-fitur unggulannya. Dan selain itu, fitur unggulan lainnya, speaker ini pun sudah dibuat menggunakan teknologi touchscreen seperti ini ya. Dia tidak menggunakan tombol-tombol lagi, kecuali tombol powernya. Oke, di sini dia settingannya ada Bluetooth, ada TV Sound Booster, ada audio in, USB, dan light. Nah, lampunya ini kalau kalian tidak mau nyalakan, bisa dimatikan, tinggal menekan sekali seperti ini. Oke, di sini juga ada settingan charger. Jadi kalau kalian lagi ngecas, dia akan nyala di sini teman-teman ya untuk settingannya. Kalau untuk input di bagian belakangnya ini pun juga cukup komplit. Saya akan sedikit spill. Ada dua colokan mic. Di sini kita bisa lihat ya, mic duanya bisa kalian fungsikan untuk alat musik, keyboard atau gitar. Di sini volumenya masing-masing bisa kalian setting. Ini kabel power, ini USB, dan ini kabel jack 1.1 ya. Jadi sudah sangat lengkap sekali. Bahkan optikal pun juga ada. Jadi kalau kalian mau koneksikan TV ini menggunakan kabel optikal tentunya sudah bisa teman-teman ya. Dan setiap pembelian speaker ini tentunya kalian akan mendapatkan free kabel optikal langsung dari Sony. Oke, jadi kurang lebih itu dia sih beberapa speaker kelebihan dari speaker Sony di seri SRS XP 800-nya ini. Dan untuk harganya di sini speaker ini dibanderol kurang lebih harganya itu di kisaran 9399 ya. Setelah promo mungkin di kisaran 8,7-an. Oke, dan untuk kalian yang ingin mendapatkan harga promo dari speaker Sony di seri SRS XP 800 ini, nanti kalian bisa langsung saja datang ke toko kami yang ada di Bali ya, dengan nama Toko Grand Dwi Mas Bali. Dan untuk kalian yang mungkin belum sempat ke toko, nanti kalian bisa langsung saja check out melalui produk yang muncul di video ini. Oke, jadi saya rasa itu saja sih untuk review kita mengenai fitur-fitur unggulan dan beberapa kekurangan dari speaker Sony di seri SRS XP 800. Untuk kalian jangan lupa juga ya, terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.